Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengguna PLTS itu ada 3 macam kriteria ya guys. Yang pertama, ngerakit PLTS nggak mau rugi. Yang kedua, ngerakit PLTS berani rugi. Yang ketiga, ngerakit PLTS biasa aja, ya semampunya. Kalau mau beli upgrade ya upgrade, kalau enggak ya enggak. Dan saya ini nanggung termasuk yang terakhir dan yang pertama, nggak mau rugi. Dan yang upgrade-nya ya nanggung sedikit kayak gitu. ah, yang nggak mau rugi itu adalah orang-orang yang salah satunya ya seperti saya ya. Artinya gini guys, kalau saya ngerakit PLTS itu saya pasti ngejar efisiensi, karena efisiensi dari listrik tidak bisa saya capai ya, karena ya lebih baik saya fokus ke hobi saja gitu. Maka akhirnya jadi konten YouTube, dan bisa dibilang saya balik modal lah gitu ya, balik modal intinya gitu dari PLTS ini menjadi sebuah channel YouTube yang dari SCCPWM. Nah, tapi konteks ini saya nggak mau bahas di situ karena ini hanya intermezzo aja. Tapi nanti silakan komen kalian tergolong orang yang mana. Karena yang mau saya sampaikan itu adalah alur cerita PLTS saya yang dari waktu ke waktu. Harusnya saya punya 2 PLTS dengan SCC, MPPT, EPFR semua. Yang satu baterai tempe keripik, yang satunya baterai itu aki lead acid deep cycle. Tapi tidak terjadi sampai sekarang, padahal sudah saya gembor-gemborkan dari dulu. Permasalahannya hanya sepele, gara-gara SCC ini meledos, saya pasang kabel plus minusnya kebalik. Tapi sudah saya perbaiki setelah menemukan IC-nya yang rusak, dan saya bisa mendapatkan pembeliannya di all shop. Akhirnya bisa terpasang. Oke, sekarang posisinya masuk mode float. Di siang hari ini ada 115 watt, 120 watt, dan beban yang saya gunakan itu sekitar 60 watt dari inverter ini untuk menyuplai ke rumah saya di siang hari. Cuacanya panasnya rada mendung, dan mode float di SCC MPPT EPFR ini sangat istimewa. Wes. Ya karena saya termasuk orang yang fanatik terhadap SCC MPPT EPFR ya guys. Pokoknya merek EPFR itu kok kayaknya marem di hati, walaupun PV-nya nggak bisa banyak. Karena saya ini nggak terlalu musingin masalah PV yang banyak atau sedikit ya guys. Yang penting itu berfungsi gitu ya. Yang penting berfungsi. Tapi di satu sisi selain berfungsi, saya juga suka tampilannya. Bisa dibilang ini masuk kategori selera saya, yang artinya menurut saya keren. Nggak tahu sih menurut yang lain seperti apa gitu ya. Nah, jadi di sini ada 2 SCC MPPT nganggur. Nganggur ini bukan berarti tidak terpakai ya guys, karena akan dijadikan alat peraga saja ya, dijadikan alat peraga untuk membuat konten. Dan mungkin kedepannya malah saya akan nambah SCC MPPT EPFR lagi di sebelah sini, biar keren tampilannya gitu. EPFR-nya 3 tapi nggak fungsi yang 2. Ya bisa dibilang hanya sebuah investasi ketika ada orang yang pengen review membandingkan panel surya, ya bisa pakai dengan SCC yang sama. Atau ada yang minta dirakitkan PLTS di sekitaran deket-deket sini aja lah, kalau jauh nggak bisa guys ya. Itu nanti saya bisa pakai SCC yang ada. Nah gitu ya guys. Nah jadi harapannya seperti itu. Oke, lanjutkan kepada baterai tempe keripik. Ini malah jadi abrak yang tidak jelas, malah buat naruh helm sama istri saya. Ya sudah,
Itu mau saya pasang saja buat gantiin aki ini. Kebetulan akinya sudah soak. Soaknya nggak 0% ya, masih bisa fungsi, tapi udah loyo, udah kerasa banget. Ya mungkin kayak kerasa pakai aki 100 ampere gitu guys ya. Ya jadinya biar sampai rusak sekalian nanti diuangkan. Dan saya harus membeli yang namanya BMS buat baterai tempe keripik ini. Dulu sih saya sudah beli, cuman rencananya kan mau dipasang pakai SCC ini dengan spek kecil saja. Pakai ini sudah cukup 20 ampere kebeban, 10 ampere arus cas. Nah karena sekarang rencana mau saya fokuskan aja tempe keripiknya dipasang di SCC besar buat sistem PLTS ini, maka saya harus membeli BMS yang ampernya lebih besar, kayak 60 ampere sampai dengan 100 ampere. Dan saya sudah masukkan keranjang, tapi keranjang all shop ya, tapi belum saya check out karena dananya belum siap. Kalau sudah terbeli baru dirakit, sambil ini pas rusak nanti dijual rosok ya guys, dijual rosok. Uangnya dipakai buat nambah beli baterai 4 lagi yang LiFePO 4. Nanti baterai LiFePO 4 ini kalau sudah dirakit 8S itu rank voltasenya sama dengan baterai lithium ion seperti ini atau 18650 yang 7S. Rencana mau saya paralel saja biar jadi satu sistem gitu ya guys, daripada saya pusing-pusing. Karena kemarin saya udah gelo gara-gara ini rusak, ini nggak jadi terakit. Saya udah males banget waktu itu ya guys. Ya akhirnya ya apalah daya saya. Jadi dengan keterbatasan dana ya akhirnya saya pilih diem aja gitu. Yang sudah saya gembor-gemborkan jadi nggak dibuat gitu. Jadi ya sudah gitu guys, ya sudah gitu. Jadi mungkin kalau saya menjadikan baterai ini, saya butuh modal berapa lagi ya guys? Kayaknya banyak. BMS kemarin yang saya incer itu kayaknya buat yang ini 400 ribuan kurang dikit. Yang buat ini 400 ribuan kurang dikit 800. Terus nanti baterai itu kalau dijual berapa ya? Nggak tahu sih. Nggak tahu, nanti ditimbang per kilo. Kemarin saya nanya per kilo itu udah posisinya, aduh piye iki, nimbang posisinya per kilo itu maksud saya harga per kilo. Saya nanya harga terakhir itu turun, padahal kemarin sebelumnya itu saya nanya masih di harga 15 ribuan. Sekarang posisinya di harga 9 ribuan. Ya kalikan 120 kilo berarti berapa itu guys? 1 juta ya? Oh iya 1 juta. 1 juta tambah 500 lagi buat beli ini baterai, ketemunya jadi 1.500.000. Berarti saya butuh 500 buat nambah baterai. BMS nya 800. Berapa itu? Aduh, ya anggap aja butuh 1,5 juta lagi lah guys, karena nanti pasti butuh yang lain-lain. Butuh 1,5 juta lagi untuk biar bisa masang baterai ini sama masang baterai ini. Ya kurang lebih gitu. Nanti pasti butuh kabel-kabel juga, butuh sekun-sekun juga gitu ya. Ya Allah. Tapi saya konsepnya nggak buru-buru. Ini hanya sebuah konsep yang saya rencanakan. Nanti nggak jadi lagi. Wah bingung juga. Nah gini loh guys, kalau ngerakit PLTS tuh kendalanya suka kebingungan sendiri. Nih, tapi ini hanya sebuah cerita ya. Walaupun bingung-bingung gini, tapi menikmati guys, menikmati. Tahu nggak sih? Seneng. Dibalik kebingungan, dibalik kegelisahan, dibalik keraguan mau rakit ini, mau bingung ini, bingung itu, tapi seneng gitu guys, seneng. Tahu nggak sih? Ngerti nggak sih maksudnya? Aduh, ya gimana ya, susah ngomongnya.
Apalagi saya dipakai buat sebuah konten gitu. Dan rasanya happy, makin happy gitu guys. Makanya kemarin banyak beralih dari viewer saja yang nonton di channel ini menjadi sebuah channel gitu. Banyak beberapa akun yang jadi sebuah channel gara-gara ya ngikutin channel-channel PLTS gitu. Nah gitu guys ya. Oke, ini hanya sebuah cerita omong kosong yang bagi saya ini sebuah kesenangan. Nggak tahu bagi kalian ini hanyalah sebuah omongan yang nggak ada maknanya, tapi ya bagi saya ya saya menikmati gitu aja guys. Kalau kalian suka itu silahkan like sekali aja, tapi kalau nggak suka silahkan dislike 2 kali guys. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.